Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Ulima. Saya dari kelas BPI 1 IAIN Sorong. Perang Khandaq adalah perang antara kaum muslim Madinah dan pasukan sekutu yang terdiri dari kaum Yahudi dan kaum Quraisy. Perang Khandaq berlangsung pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Perang Khandaq secara harfiah berasal dari kata Khandaq yang memiliki arti parit. Dalam Perang Khandaq, kaum muslim Madinah menggali parit di sebelah utara kota Madinah untuk menahan serangan dari pasukan sekutu. Dalam buku Perang-Perang dalam Sejarah Islam, karya Siti Atafa, Perang Khandaq juga sering disebut dengan Perang Ahzab yang memiliki arti perang melawan sekutu. Penamaan tersebut didasarkan pada musuh kaum muslimin yang berupa pasukan sekutu. Pasukan sekutu terdiri dari Bani Quraidah, Bani Nadir, dan juga kaum Ghatafan serta kaum Quraisy. Adapun latar belakang terjadinya Perang Khandaq tersebut yaitu pertama karena popularitas agama Islam di Madinah mengancam eksistensi dari ajaran Yahudi dan agama kaum Quraisy di Jazirah Arab. Yang kedua adalah kaum Ghatafan ingin kembali melakukan monopoli perdagangan di wilayah kota Madinah. Yang ketiga adalah keinginan dari pasukan sekutu untuk membalaskan dendam akibat kekalahan dalam perang-perang sebelumnya. Perang Khandaq melibatkan dua kekuatan besar pasukan muslim dan juga pasukan sekutu Yahudi dan Quraisy. Dalam perang ini, pasukan muslim berjumlah 3.000 orang dan pasukan sekutu berjumlah 10.000 orang. Pasukan muslim Madinah dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan pasukan sekutu dipimpin oleh Abu Sufyan. Dalam buku Manajemen Strategi Peperangan Rasulullah SAW, karya Yuwana Rian, sebelum perang berlangsung, pasukan muslim terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menentukan strategi menghadapi kekuatan besar dari pasukan sekutu. Pasukan muslim menerapkan strategi parit yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi untuk menghadapi kekuatan besar pasukan sekutu. Pembuatan parit dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Madinah di sebelah utara kota selama 6 hari. Selain itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengamankan wanita, anak-anak, dan orang tua dalam benteng selama perang berlangsung. Pada 31 Maret 627 Masehi, pasukan sekutu pimpinan Abu Sufyan tiba di Madinah. Mereka dikejutkan dengan parit-parit yang ada di sekeliling Madinah. Pasukan Abu Sufyan yang mengandalkan pasukan berkuda tidak bisa berbuat banyak menghadapi parit buatan pasukan muslim. Pengepungan pasukan sekutu terhadap pasukan muslim Madinah terjadi selama 27 hari. Hingga hari terakhir mereka gagal menemukan cara yang efektif untuk membawa pasukan menembus parit Madinah. Hanya beberapa orang saja yang mampu menembus parit Madinah. Salah satunya adalah Amr bin Wad. Amr bin Wad adalah pejuang tangguh dari pasukan sekutu yang kekuatannya disetarakan dengan 100 orang. Setelah mampu melewati parit, Amr bin Wad berduel dengan Ali bin Abi Thalib. Duel antara keduanya berlangsung sengit, namun Ali bin Abi Thalib berhasil memenangkannya. Kekalahan Amr bin Wad membuat pihak sekutu memutuskan untuk kembali ke Mekah dengan membawa kekalahan di pihak mereka. Itulah tadi cerita singkat atau sejarah singkat mengenai Perang Khandaq dan bagaimanakah peristiwa Perang Khandaq ini dipandang melalui perspektif kepemimpinan transformatif. Dalam kepemimpinan transformatif terdapat 3 landasan utama, yaitu yang pertama adalah gagasan besar, partisipatif, dan juga berbasis atau berdasarkan nilai-nilai yang ada. Dari kisah Perang Khandaq tadi terdapat kita lihat atau kita pandang dari segi perspektif kepemimpinan transformatif. Terdapat yang pertama adalah gagasan besar,
kita ketahui semua bahwa gagasan besar atau cita-cita besar atau visi dari perang Khandaq itu sendiri adalah hanya satu, yaitu memenangkan perang tersebut atau menang pada peperangan. Yang kedua adalah partisipatif, di mana yang turun tangan dalam perang situ bukan hanya bawahan-bawahannya, bukan hanya para prajurit-prajuritnya, tapi baginda Rasulullah SAW selaku pemimpin juga turun tangan di situ, di mana Rasulullah juga melaksanakan musyawarah, Rasulullah juga ikut dalam membuat parit-parit, dan juga Rasulullah berada dalam peperangan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu berbasis nilai. Apa nilai-nilai yang digunakan atau apa nilai dasar dari perang tersebut, yaitu nilai-nilai keakhiratan atau semuanya yang dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga apa yang akan mereka dapatkan atau mereka raih di akhirat kelak. Sekian penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.